warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nanda kelas 4, gimana rasanya udah sampai naik ke kelas 4 Nanda? Kemarin masih pada kecil-kecil ya, masih kelas 3, nah sekarang kelas 4. Sekarang tahun ini matematikanya sama Miss. Nah, oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Miss punya dua kertas di sini ya. Sama ya kertasnya ya, ukurannya sama tuh. Ukurannya sama ya, dua kertas. Nah, pertama-tama kita pakai nih kertas yang satu ini, kita lipat dua. Kita lipat dua. Nah, di sini Miss mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai. Apa bedanya 1/2 ya dengan 2/4. Nah, sampai sini Miss mau tanya, masih ingat nggak tentang pecahan? Kalau yang di atas itu namanya apa? Nah, kalau yang di atas namanya adalah pembilang. Yang di bawah namanya penyebut ya. Awas jangan ketukar. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Nah, sekarang kita udah lipat nih kertas yang tadi ya. Ada lipatan ya. Anggaplah kertas ini misalnya kue brownies. Oke. Kue brownies kan panjang-panjang ya. Nah, ini dipotong 2 sama Miss. Jadi ada 2 potong dong, ya 1, 2. Nah, terus Miss akan arsir yang atas. Yang di atas Miss arsir, yang bawah enggak. Misalkan artinya jadi yang atas itu Miss makan. Jadi secara konteks bacanya seperti ini. Ada sebuah kue brownies dipotong 2 menjadi. Nah, kalau dia bilang dipotong 2, maka titik-titik per 2. Oke. 1 bagian dimakan. 1 bagian dimakan, berarti 1/2. 1 bagian dari 2 potong dimakan, sama dengan 1/2 ya. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kertas yang tadi ini yang satu lagi Miss lipat juga. 1, lipat ya. Jadi punya 2 bagian kan? Digarisin ya. Ini udah punya 2 bagian nih, sama kayak bagian yang tadi. Terus, tapi kita lipat lagi. Miss lipat lagi. Ya. Miss lipat lagi. Ya, digarisin lagi ya. Kue brownies yang ini dipotongnya 4. 1, 2, 3, 4. Punya 4 bagian. Kemudian Miss makan 2 bagian. Yang dimakan diarsir ya. Ini Miss makan 2 bagian dari 4 bagian. Berarti yang Miss makan adalah 2/4. Sekarang Miss mau tanya, 2/4 dengan 1/2 apa bedanya? Oh, banyak Miss. Pembilangnya beda, penyebutnya beda. Tapi ukurannya sama nggak? 2 bagian yang Miss makan ini
kecil-kecil, tapi satu bagian yang Miss makan ini besar. Jadi kalau misalkan ukuran kue ini dua-duanya sama, ya, sedangkan yang Miss makan ini juga sama, berarti mereka senilai. Ya, sampai sini paham? Jadi senilai itu diukurnya kalau dia itu walaupun angkanya beda, atasnya beda, bawahnya beda, pembilang dan penyebut berbeda, tetapi kalau secara ukurannya itu sama, maka dia bisa dikatakan senilai. Ya. Gimana kalau misalkan senilai itu tidak, Miss? Kalau di soal itu tidak pakai ini membuktikannya. Bagaimana kita membuktikan kalau dua pecahan itu senilai atau tidak? Nah, untuk membuktikan pecahan itu senilai atau tidak, coba diperhatikan ke sini ya. Oke. Nah, kalau di buku paket soalnya kayak gini. 1/2 dan 2/4 apakah senilai? Oh, terbalik ya? Begini. Nah, 1 dan... Nah, untuk membuktikan antara 1/2 dan 2/4 itu adalah senilai, maka kita memerlukan hubungan antara penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang itu harus sama. Misalkan di sini, kalau 1/2-nya ini dua-duanya Miss kali dengan angka 2, hasilnya adalah 2/4. Contoh, 1 dikali 2 hasilnya 2/4. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Hubungannya sama. Nih. Hubungan dari satu pecahan ini ke pecahan ini itu sama. Atas bawah itu sama hubungannya. Maka dia bisa dikatakan senilai. Misalkan ada contoh lagi seperti ini. Nah, contoh yang kedua adalah 3/6 dengan 1/3. Apakah senilai? Buktinya gampang. 3 ke 1 itu kira-kira kalau dikali atau dibagi. Karena yang namanya senilai itu boleh dikali, boleh dibagi. Tapi nggak boleh kalau ditambah atau dikurang. Kenapa ditambah dikurang nggak boleh? Karena itu beda. Kalau tambah kurang penjumlahan itu caranya nggak seperti ini. Jadi yang diperbolehkan adalah kali atau bagi. Sekarang kita misalkan dengan cara dibagi. 3-nya Miss bagi 3, 1. Sama. Ya. 6 bagi 3, 2. Berarti ini nggak senilai. 3/6 dengan 1/3 itu tidak senilai. Berarti ini senilai tidak? Tidak. Ini tidak senilai. Contoh lagi misalkan di sini punya 3/12 dengan 1/4. 3/12 dengan 1/4. Lihat, Miss, gimana ngebuktiinnya? Apakah ini harus dibagi kah atau harus dikali? Lihat, ini angkanya yang atas dulu ya. Lihat yang paling kecil. Dari 3 ini, 3 sama 1 gedean siapa? Gedean 3, Miss. Kalau lebih gede yang di sebelah sini, kamu boleh pakai pembagian. Contoh, 3/12. 3 dibagi berapa supaya dapat 1? Oh ya, bagi 3 dong. 12-nya otomatis harus dibagi 3. Hasilnya
3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Senilai. Itu kalau kamu mau menghitungnya dari sini. Kalau kamu mau menghitungnya dari sini, ya, lihat. 1/4. 1/4 kali ya. 1 kali berapa supaya dapat 3? Kali 3 lah, Miss. Berarti bawahnya juga harus kali 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. 1/4 senilai dengan 3/12. Sampai sini paham ya tentang senilai. Nah, kalau paham, kita akan beralih ke materi 2, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Kita balik lagi di bagian penyederhanaan pecahan. Ya. Ini namanya menyederhanakan pecahan. Lihat pecahannya. Kalau menyederhanakan, dua-duanya harus dibagi dengan angka yang sama. Ingat, menyederhanakan pecahan harus dibagi angka yang sama. 10 sama 5. Kira-kira mau dibagi berapa? 10 dibagi 15 dibagi. Nah, angka atas sama bawah atau untuk pembilang dan penyebutnya ini harus yang sama. 10 bisa dibagi 2? Bisa. 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Angka apa yang sama untuk bisa dibagi 10 bisa dibagi 5? 15. Ya, angka 5. 10 dibagi 5? 2. 15 dibagi 5? 3. Selesai. Contoh lagi ya, biar nah, kita punya angka di sini 16/18. 16 dan 18. Angka berapa yang bisa dibagi 16 bisa dibagi 18? Oh, tahu Miss. Angkanya dua-duanya genap, Miss. Berarti bisa dibagi 2. 16 dibagi 2, 18 dibagi 2. 16 dibagi 2, 8. 18 dibagi 2, 9. Bisa dikecilin lagi enggak? Atau disederhanakan lagi? Nggak bisa, Miss. Atasnya genap, bawahnya ganjil. Biasanya kalau angkanya tidak sama, itu nggak akan ketemu. Kecuali kelipatan 5 ya, kayak yang atas nih. Dua-duanya kelipatan 5, berarti bisa tuh ketemu. Kalau bawah udah selesai. Lagi. Ada 20/25. Pembilangnya 20, penyebutnya 25. Dibagi angka yang sama dua-duanya. Angka berapa? Ada yang tahu? 5, Miss. Pintar, cakep. 20 bisa dibagi 5, 25 bisa dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 25 dibagi 5, 5. Selesai. Bisa sampai sini? Miss, kalau angkanya lebih gede lagi, ada ratusannya gimana? Nah, ini kita ada contoh 58/100. Wah, Miss, nggak hafal perkalian sampai segitu. Tenang, slow. Lihat dulu. Kalau menyederhanakan pecahan itu bisa langsung, bisa beberapa tahap. Nah, Miss contohin dulu ini yang beberapa tahap ya. Ini sama-sama genap. Coba kalau Miss pakai 2 ya. Nah, kalau Miss pakai 2 gimana nih? 58 dibagi 2 berapa? Yo, ada yang tahu? 20 berapa? Yo, 20 berapa? 29. Cakep. 100 dibagi 2.
50, Miss. Bayangin, punya uang cepean dipotong jadi 2, bagi 2 sama kakak. Dapat berapa ewang? 50. Gocap ya. Masih bisa nggak? Nggak bisa, udah selesai. Nah, sekarang Miss mau contohin nih. Tadi kan Miss bilang kalau pecahan, menyederhanakan pecahan itu boleh satu kali langsung ya dengan perkalian besar, atau bisa beberapa kali dengan perkalian yang lebih kecil. Contoh ya, ini ada 15/45. Kira-kira bisa dibagi berapa? Pakai yang kecil-kecil aja dulu ya. Iya, mau pakai yang kecil-kecil. Oke, kita tulis dulu ya. 15/45. Dibagi yang kecil-kecil ya. Dibagi yang kelima. 15 dibagi 5, 3. Per 45 dibagi 5. Ada yang inget? Inget. Ayo, 9 Miss. Nah, dapat tuh 3/9. Masih bisa nggak dibagi lagi? Masih. Bagi lagi ya. 3/9 bagi berapa? Bagi 3 Miss. Ini juga bisa bagi 3. Hasilnya adalah 1/3. Bisa? Nah, jadi kalau yang cara pertama nih, cara menyederhanakan yang pertama adalah ya, kita menyederhanakannya 2 kali. 1, 2. Yang dipakai yang mana? Yang ini, yang terakhir. Yang dipakai itu yang terakhir, jangan yang pertama, karena kan yang pertama belum selesai, masih bisa disederhanakan. Disederhanakan itu sampai mentok, gak bisa dibagi lagi. Nah, ini udah selesai. Nah, ini cara 2-nya nih. Cara 2-nya cepat, cuma sekali doang menyederhanakannya, tapi angkanya gede. 15/45. Contoh ya. 15 dibagi berapa? Dibagi 15. 15 dibagi 15, 1. Pintar. 45 dibagi 15. Berapa? 3. Selesai. Mau cara yang ini boleh, cara yang ini boleh. Ujung-ujungnya dapat 1/3. Sama aja. Yang atas ya, nih poinnya. Apa bedanya cara pertama dan kedua? Yang atas itu caranya panjang, tapi mudah untuk mereka yang tidak bisa menghafal perkalian. Cara kedua itu cepat, tapi syaratnya adalah perkaliannya harus jago. Nah, kalian mau pakai cara yang mana? Bebas, terserah. Yang penting ujungnya sama, ujungnya hasilnya betul. Nah, kalau ujungnya hasilnya betul, sip, dapat 100 dari Miss. Bisa ya? Nah, kalau bisa, mari kita beralih ke yang berikutnya, yaitu membandingkan pecahan.